Hai teman-teman, selamat datang di Bincang Wacana. Nah, tema kali ini adalah tak hanya bertahan, tapi bertumbuh di dalam keberagaman. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa inspiratif. Beliau merupakan transpuan yang telah membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa membuka banyak jalan. Lewat usaha, kreativitas, dan semangatnya. Beliau bukan hanya bertahan, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan berdaya. Selamat datang, Bunda. Selamat datang, Mbak Dinta. Oh ya, Bunda boleh perkenalan dulu? Oh ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Bunda Sintayola. Ketepatan kelahiran 21 September 1960, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Iya. Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Dinta bagaimana kabarnya? Oh baik juga dong, apalagi ketemu Bunda. Ya, senang kalau ketemu ya yang biasanya suka ngobrol-ngobrol, bercanda. Apalagi ketemu di situasi yang seperti ini. Alangkah senangnya mungkin ya. Oke, Bunda, aku boleh tahu nggak Bunda kesehariannya ini kira-kira ngapain aja nih Bun? Oh iya, kemungkinan keseharian saya itu mungkin kalau di siang hari itu dari pagi habis sholat subuh itu saya pasti belanja ke pasar. Setelah belanja ke pasar pasti saya jualan di warung. Dan malamnya, sorenya setelah pulang dari warung itu biasanya saya ada buka salon kecil-kecilan di rumah Mbak Neta. Iya, untuk menopang hidup keseharian ya. Untuk mencukupi. Iya, untuk kebutuhan, mencukupi. ya. Oke, kalau melihat ke belakang, seperti apa perjalanan hidup Bunda sebelum menjadi seperti sekarang ini, Bunda? Oh, alhamdulillah banget. Sekarang ini mungkin hidupnya lebih nyaman daripada yang ke belakang yang seperti yang dahulu. Kalau yang dahulu itu mungkin saya adalah pekerja seks di malam hari dan mungkin banyak cibiran ataupun diskriminasi dari orang-orang yang terdekat di situ. Tapi alhamdulillah setelah 10 tahun ke depan ini mungkin itu bisa berubah dengan usaha kecil-kecilan dan kemungkinan bisa belajar untuk kedepannya apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Tidak mungkin saya harus selamanya seperti ini, seperti itu. Oke, apakah ada sosok atau pengalaman yang paling membantu Bunda untuk tetap kuat dalam menjalani hidup Bunda? Ada. Satu adalah keluarga dan teman-teman terdekat. Kenapa saya bilang keluarga? Di keluarga itu hanya taunya sosok transpuan itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Jadi saya akan menunjukkan bahwasanya transpuan itu bisa melakukan hal-hal yang positif juga. Dan bagaimana supaya mereka bisa menerima saya. Jadi mungkin acuan untuk saya bertahan dan untuk melakukan hal-hal ke depannya yang lebih baik itu adalah dari keluarga. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah teman-teman seperti ada di Iwayo, di Kebaya, di WCC, di Al-Fatah, itu semuanya mensupport bagaimana teman-teman transpuan yang ada di kota Jogja itu untuk bisa mandiri untuk kedepannya dan tidak hidup di jalan lagi. Seperti itu Mbak Deta. Oke, momen atau titik balik yang membuat Bunda mulai menjadi diri Bunda sepenuhnya itu apa ya, Bun? Menjadi diri sepenuhnya itu maksudnya menjadi seorang transpuan. Ya. Ya. Berpikir di awal itu pasti ada perbedaan dengan teman-teman yang lain ya. Kenapa saya seperti ini, seperti itu. Tetapi setelah ketemu teman-teman sesama transpuan, mungkin ini adalah keluarga saya. Ya, dan saya akan mencoba mendekatin hati saya, mengatakan apa isi hati saya, bahwasanya transpuan itu tidak sendiri dan banyak, dan bukan saya sendiri, dan banyak juga transpuan yang ada di luar sana dan bukan adanya di kota Jogja, masih ada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Jadi saya berpikir bahwasanya oh kenapa tidak, saya hanya memandangnya ke depan, kenapa yang lain bisa saya tidak bisa dan saya harus bisa. Dan disitulah saya positif mengimpresi diri saya bahwasanya adalah seorang transpuan itu harus bisa berjuang untuk kedepannya dan tidak hanya apa yang dikatakan orang. Dan sampai sekarang kalau orang mengatakan kamu transpuan, iya,
Ya, terus ada yang bilang, loh kenapa bunda pakai baju lelaki? Saya cari aman. Kalau dulunya itu, saya tetap siang malam itu pakai baju perempuan. Dan mungkin 10 tahun ke depannya ini tidak. Tetapi akan memakai baju perempuan di saat-saat tertentu. Oke. Bunda tadi menyebutkan mencari aman ya, Ya, mencari aman. Kira-kira hal-hal apa yang membuat Bunda Yola ini merasa kurang nyaman ketika harus berekspresi seperti perempuan? Satu cibiran dari orang-orang di sekitar. Oke, kalau yang sudah kenal kita itu no problem. Orang yang tidak kenal kita di jalan. Ya, tapi sebenarnya tidak. Transpuan itu juga udah ditempah banget untuk kuat. Karena dari kecil itu mereka sampai saya seusia ini memang sudah setiap hari itu sudah dapat cibiran dari orang. Kemungkinan kalau orang biasa dia dicibirin sekali aja udah ngamuk. Tapi karena kita memang sudah mentalnya ditempah dari kecil tuh ditempah yang kalau zaman dulu orang bilang masih banci gitu kan, bencong kan seperti itu, tidak transparan. Itu kita sudah hadapin dari kecil sampai sekarang, jadi mungkin itu sudah kebal. Jadi cuma kenapa saya tidak mau pakai baju perempuan, kenapa tadi saya bilang Mbak Deta itu saya cari aman, karena saya tidak mau ada keributan di pinggir jalan. Satu, manusia itu tidak akan kuat selamanya, pasti suatu saatnya pasti ada akan meledaknya seperti gunung Merapi itu akan meledak. Kalau setiap hari setiap orang ketemu pasti kalian banci, pendosa segala macam. Tapi itu memang kita sudah kuat, tetapi kita tidak tahu yang namanya manusia, sifat manusia suatu saat bisa aja meledak. Jadi saya untuk mencari aman itu biar tidak ada gangguan di tengah-tengah di pinggir jalan atau saya lagi jalan. Mungkin mereka tahu saya transpuan, tapi kan mereka lihat dandan nggak medok banget. Jadi apa yang mau mereka ejek nggak ada seperti itu. Jadi cari aman aja seperti itu. Oh, mencari cara perlindungan Bunda. Iya, seperti itu. Tapi kalau begitu di rumah juga saya tiap hari pakai daster. Nah, yang nyaman seperti itu ya. Yang nyaman seperti itu. Tapi untuk di jalan tadi itu mencari aman untuk semua. Oke. Menarik Bun. Jadi lebih menghindari istilahnya pertikaian juga ya Bun. Dan untuk menghindari pertikaian dan dosa. Dosa, udah ngomongin dosa ya. Aduh. Menarik. Menjadi transpuan itu tuh kira-kira bagaimana Bunda memberikan makna akan itu? Kemungkinan makna menjadi seorang transpuan itu kalau buat saya, kenapa sekarang ini saya sudah berdamai dengan hati, menjadi transpuan yang utuh, yang dari dulu saya cari, kemana saya harus menempatkan gender saya. Menempatkan gender saya sebagai seorang transpuan. Dan sekarang ini saya bisa dibilang menjadi transpuan itu karena saya sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Dan saya sudah tidak ada perkataan seperti orang bilang, kamu kenapa nggak menikah, kenapa kamu tidak seperti, tidak, saya adalah transpuan sejati, seperti itu. Dan sudah menempatkan gender saya di hati saya sendiri, seperti itu sih. Oh iya Bun, Bunda tadi menyebutkan ditempa semenjak kecil. Iya. Oke, boleh tahu pengalaman Bunda di masa kecil itu seperti apa, Bu? Ya, di masa kecil itu mungkin saya tidak berbeda dengan anak-anak yang lain yang di sekitar saya. Cuma ada perbedaannya sedikit. Mungkin kan tumbuhnya bareng ya dengan orang-orang. Cuma perbedaannya saya seorang pria yang hobinya main boneka, main bekel. Mungkin perbedaannya di situ aja. Jadi kalau ada orang bilang transpuan itu adalah mungkin penularan dari orang lain. Tapi kenapa itu saya bantahkan? Karena di daerah rumah saya itu tidak ada transpuan. Saya sendiri. Jadi kalau saya bilang, kalau orang bilang itu itu transpuan mungkin ngikutin temannya. Tidak. Atau saya melihat di televisi. Zaman dulu saya masih muda itu nggak ada televisi. Ya, bisa kita bilang itu satu kampung itu paling televisinya cuma satu.
Yang dalam satu kampung, ya kan, zaman dulu. Jadi kalau dibilang saya ikut-ikutan, enggak. Di umur 14 tahun, kalau untuk penghinaan itu ada. Penghinaan itu, banci, nama aslinya Ferry. Oh, si Ferry banci, si Ferry bencong, seperti itu. Jadi mulai dari kecil itu sudah ditempa dengan yang seperti itu. Lama-lama kuat, mentalnya kuat, Mbak. Mentalnya kuat. Di umur 14 tahun itu, saya tahu bahwa saya seorang transpuan itu, kenapa saya jatuh cintanya terhadap seorang lelaki. Jadi saya bertanya, kenapa saya jatuh cintanya terhadap seorang lelaki? Jadi balik ke belakang lagi. Oh iya, pantesan saya suka main bekel, main masak-masakan gitu. Karena perasaan saya, jiwa saya ini seorang perempuan. Ya wajar. Tapi kok saya lihat, ya pada saat itu masih polos banget ya, masih anak-anak banget. Saya bilang, kenapa saya seorang pria, kenapa tidak seperti teman-teman yang lain. Tetapi banyak juga teman yang sudah paham tentang gender saya pada saat itu. Dan mereka itu, biarpun mereka lelaki, mereka menjaga saya seperti perempuan. Oh. Iya, mereka menjaga saya seperti perempuan. Kalau istilahnya zaman sekarang ini tawuran ya. Tawuran anak-anak muda. Jadi saya ikutnya kan di kelompok lelaki. Iya. Di kelompok lelaki. Jadi kalau ada tawuran, saya itu disembunyikan dulu. Di pengalaman juga ya. Jaga. Oke. Ini jaga spirit dijaga, jangan terus kecampingkan seperti itu. Berarti kan menganggap saya seperti perempuan gitu. Tapi dalam hati saya, ini orang menganggap saya apa sih gitu ya. Tapi saat itu mereka juga tidak tahu maknanya apa itu transgender. Cuma mungkin mereka tahu dari gemulainya saya. Oh mungkin ini nggak bisa ribut, nggak bisa, jadi saya harus dijaga. Seperti itu. Perasaan Bunda ketika istilahnya teman-teman laki-laki Bunda menjaga Bunda seperti perempuan seperti apa? Ya saya rasa jadi saya memang saya benar-benar ini ya dihargain banget sama teman-teman, dianggap saya ini sebagai perempuan banget. Jadi saya jatuh cintanya sama teman-teman itu juga seperti cinta monyet, tapi tidak melakukan hal apapun. Hanya sekedar suka. Dan teman-teman itu juga banyak yang bilang, aduh si Ferry pacaran sama itu, si Ferry pacaran. Jadi yang pacaran sama saya itu juga senyum-senyum aja gitu, tapi tidak melakukan sesuatu hal apapun. Ya, seperti umumnya perempuan dan lelaki di cinta-cinta monyet seperti itu ya. Tapi itu di situ di keluarga juga sudah mulai ribut tentang gender saya. Oke, berarti di lingkungan pertemanan Bunda cukup diterima ya. Ya, cukup diterima. Kalau di lingkungan keluarga, Bunda menyebutkan diskriminasi, apakah pernah mendapat diskriminasi? Ya, mungkin saya kurang beruntung di keluarganya pada saat itu, Mbak Dita. Pada saat itu mungkin saya kurang beruntung di keluarga. Kenapa? Di keluarga saya belum menerima gender saya. Dan pada saat itu keluarga hanya tahu, tanda kutip, hanya tahu dari omongan orang bahwasanya transpuan itu seperti melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi pada saat dulu itu kan informasinya masih kurang. Jadi kemungkinan orang tua itu termakan dengan omongan orang lain. Makanya itu sering saya bilangkan kalau sekarang ini buat teman-teman ataupun buat siapa-siapa, teman-teman mahasiswa ataupun siapa, jangan kami diskriminasi ataupun dipandang sebelah mata. Kenalin kami dulu. Kenalin kami, berbaur dengan kami, boleh ditanya sama kami. Jangan ditanya melalui orang lain, tanyalah kami. Karena kami yang sangat tahu tentang diri kami sendiri. Iya, betul. Seperti itu. Jadi dari rumah itu saya sempat kabur di awal mula saya berangkat dari Medan ke Jakarta. Jadi transpuan itu kalau ketemunya dia transpuan di salon, dia pasti akan jadi pekerja salon. Dan kalau dia ketemunya transpuan pengamen, dia akan menjadi pengamen. Dan ketepatan pada saat itu saya ketemunya transpuan yang pekerja malam. Jadi saya ikut bekerja malam di Jakarta, tepatnya di Taman Lawang. Kalau nggak salah pada tahun 80-an atau tahun 90-an deh. Saya jadi pekerja seks itu ada sampai berapa puluh tahun.
Oke. sebelum saya pindah ke Jogja. Dan pekerjaan itu saya lakukan sampai saya berangkat ke kayak Thailand, ke Singapura, ke Malaysia. Jadi karena zaman dulu itu kan begini, kalau kamu merasa cantik keluar negeri dong kan begitu. Kalau jadi kalau zaman dulu itu transpuan itu gini, pertama-tamanya kalau di Indonesia itu pasti nanya, kalau kamu belum pijak Taman Lawang, kamu belum cantik kan begitu. Akhirnya kita coba deh Taman Lawang, tembus nggak tembus. Sampai di Taman Lawang tantangannya gawat lagi. Sebelum keluar negeri kamu bukan go internasional kan seperti itu. Namanya seorang transpuan hanya ke sana. Itu masih menjajakan seks terus dan keluarga juga belum menerima. Mungkin hampir 10 tahun saya tidak ketemu keluarga. Dan keluarga itu menerima apa adanya dengan saya ataupun transpuan. Salah satu seorang ibu. Ibu itu tidak akan jauh dari anak. Biarpun anak itu, maaf cakapnya, badannya itu separuh manusia, separuh binatang, itu ada tetap anaknya. Seorang ibu pasti menganggap itu anaknya. Ya. Dan setelah 10 tahun tidak ketemu dengan saya, jadi saya berpikir saya harus melakukan hal-hal yang positif biar keluarga paham bahwasanya transpuan itu tidak akan dianggap melakukan hal-hal yang negatif saja, dan mereka juga akan harus tahu apa yang dilakukan transpuan itu semua benar. Dan alhamdulillah di situ saya sempat menyekolahkan ponakan dari kakak 1, adik sepupu 1, dan cucu dari kakak 2. Dan alhamdulillah setelah mereka sekolah, saya sekolahkan dari SMP sampai kuliah sampai selesai, akhirnya keluarga itu baru paham bahwasanya transpuan itu bisa menjadi tulang punggung keluarga. Semenjak itu berarti dari keluarga besar sudah mulai menerima Bunda? Ya, pertama itu ada satu orang, itu pun yang memperjuangkannya sangat sulit, Mbak Deta. Saya pada saat itu pulang ke Medan, ketepatnya saya punya adik sepupu. Adik sepupu itu saya mengatakan, dia manggilnya abang dong. Bang, saya mau ikut sekolah ke Jogja. Saya bilang boleh, tapi saya masih ada rasa khawatir ya Mbak Deta, masih ada rasa khawatir. Dia tahu nggak sih saya seorang transpuan? Ya, saya bilang, kamu sudah siap untuk berangkat ke Jogja? Siap. Kamu nanti kalau sudah di Jogja dengan saya, kamu tutup mata, tutup telinga tentang diri saya. Maksudnya, jangan nanti kamu lihat saya seorang transgender, terus jangan kamu dengarkan cerita orang. Yang kamu dengarkan adalah cerita dari saya dan bagaimana kamu supaya sukses sekolah. Itu juga tantangan dari keluarga sangat berat dan mereka tidak memberikan langsung anak itu dibawa sekolah. Mereka hanya bilang nggak punya biaya, tidak punya ini untuk supaya anak ini tidak ikut. Akhirnya saya putuskan gini, ya sudah kalau memang tidak ada biaya, saya yang biayain. Itu saya pertaruhkan untuk bagaimana keluarga bisa menerima saya dan menghilangkan hal-hal yang negatif terhadap transgender seperti itu. Stereotip ya. Ya benar. Sekolah 1-2 tahun di sini kayaknya perubahan anak ini kenceng banget, tambah baik. Akhirnya yang lain malah menyodorkan anaknya untuk sekolah di sini. Aduh, saya bingung Pak Dota. Aduh, ini biar gimana? Ini biar gimana? Saya bingung pada saat itu pekerjaan saya keluar malam. Dan itu pun orang yang ada ponakan saya di rumah itu, dia tidak tahu saya keluar malam. Karena setelah dia ada di situ, saya dandannya di luar. Dan saya tidak pernah dandan di rumah. Itu di awal. Sebelum saya harus mengatakan, inilah saya, itu harus pelan-pelan. Jadi pertama-tama saya ajak dia kalau pas saya ada karnaval di Malioboro, saya dandan, saya ajak. Biar jangan kaget seperti itu loh. Lama-lama saya ajak juga ke pondok pesantren, ikut juga sholat di situ, ya, sama teman-teman transpuan juga. Jadi dia paham. Lama-lama dia ngerti, oh ya, ternyata abang saya ini seorang transpuan. Dan ya udah, akhirnya saya terbiasa dandan di rumah ada dia gitu. Jadi Bunda punya cara sendiri untuk Ya. istilahnya apa ya Bunda namanya? Saya mensiasatin bagaimana caranya dia pertama tidak takut,
dan yang kedua juga, dan menerima saya apa adanya, dan dia bisa besok bercerita kepada keluarganya bahwasanya abang itu seperti ini, dan alhamdulillah itu terjadi seperti yang saya inginkan, sehingga keluarga juga menerima apa adanya. Dan sekarang ini malah di Medan itu kalau ada apa-apa teman keluarga itu pasti telepon saya dulu. Ini seperti ini sebenarnya ada pernikahan siapa gitu. Saya pergi. Sekarang saya pernah jadi walinya juga. Aduh, mission Iya. success ya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Heeh. Menarik Bun. Jadi Bunda ini cukup kompleks ya. Namun kacamata yang Bunda Yola pakai ini melihat semua hal itu sebagai suatu yang positif dan sebagai suatu hal yang dapat membangkitkan semangat Bunda begitu. Iya, benar banget. Jadi itu kan Mbak Dita tidak segampang yang seperti dipikirkan. Terkadang-kadang teman-teman itu banyak sih transpuan melakukan hal seperti itu, cuma mereka berhenti tengah jalan. Tidak sampai tuntas. Jadi mental akhirnya balik lagi seperti itu. Mental balik lagi. Kalau saya tidak, saya teruskan perjuangan saya sampai selesai. Berarti saya ini katanya bandel. Jadi bandelnya Iya. Bunda Ya, itu untuk maju. terabas terus Iya. gitu ya Bun. Iya benar. Dan terus ponakan saya yang atau ada ponakan, ada cucu, ada sepupu, itu semua saya kenalkan kepada transpuan yang ada di Jogja. Dan mereka bilang, ini cucu saya, ini ponakan saya, ini adik sepupu saya. Jadi kayak teman-teman transpuan yang di Jogja itu kenal keluarga saya. Iya. Kalau boleh tahu, transpuan yang ada di Jogja ini yang dari mana saja, Bung? Teman dari pekerjaan kah atau? Tidak, mereka itu kan memang kebanyakan pendatang. Oke, Ya. pendatang. Bisa kita bilang itu 50% pendatang yang ada di kota Jogja. Ya, sebenarnya sih sama aja ya Mbak. Transpuan yang di Jogja juga ada juga yang mobil ke tempat lain. Oke. Iya kan? Jadi kayaknya apa ya? Tukar posisi kali ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini tuh banyak kebetulan saya dari Medan. Ada juga yang dari Pekanbaru, ada yang juga yang dari Aceh, ya. Ada juga malah yang dari Malaysia, kemarin tuh ada di sini. Terus ya banyak sih yang dari Bengkulu, yang dari Papua, ya berbaur ada di kota Jogja. Jadi kenapa saya bilang, jadi transpuan itu kalau ketemu transpuan itu pasti mereka merasa mereka itu adalah, oh ini saudara saya. Kan tidak seperti kalau perempuan atau laki-laki ketemu di tengah jalan kan diam-diaman ya, kan kalau nggak kenal. Kalau transpuan, saya ketemu sama orang di pasar, dia transpuan, saya nggak kenal, pasti menyapa. Hei, tinggal di mana? Gitu. Aslinya mana? Gitu. Kan kalau perempuan atau laki kan enggak. Kalau kita transpuan pasti menyapa, Mbak. Menyapa itu bertanya, oh itu teman senasib saya, sama-sama transpuan, pasti menyapa. Itu dengan spontan. Berarti menjadi transpuan itu cukup meningkatkan rasa kekeluargaan. Ya, benar seperti itu. Iya. Ya ampun Bun. Kalau boleh jujur Bun, hal tersulit yang pernah Bunda hadapi saat memperjuangkan penerimaan diri itu apa ya? Mungkin satunya saya merasa beda dengan yang lain. Saya harus menempatkan posisi saya ini ada di mana. Saya bukan seorang wanita dan saya juga seorang pria, tetapi yang berhati lembut seperti perempuan dan menyukai sesama jenis ataupun menyukai seorang pria. Saya bingung. Padahal saya bingung, saya menempatkan diri saya di mana. Saya belum bisa berdamai dengan hati pada saat itu, Mbak Deta. Belum bisa berdamai dengan hati. Tetapi lama-lama saya harus melakukan mendobrak menjadi seorang perempuan tulen itu nggak mungkin, dan sebagai lelaki yang tulen juga tidak mungkin. Akhirnya ketemu jati diri bahwasanya adalah saya seorang transpuan, dan setelah itu saya baru tidak mau mikirkan perempuan dan lelaki, dan saya mutlak sebagai seorang transpuan. Dan kalau katanya di situ boleh memilih, saya akan memilih di antara antara lelaki dan perempuan, tetapi saya terjebak di tubuh seorang pria.
Jadi saya menerima apa adanya sampai sekarang ini. Saya sudah tidak neko-neko, saya tidak memikirkan gender saya apa, dan saya hanya memikirkan sekarang saya ini ada transpuan dan saya harus hidup dan saya harus bisa sukses dan saya harus bisa dekat kepada Tuhan dan bisa menyenangin keluarga dan teman-teman di sekitar. Iya. Berarti proses penerimaan dirinya karena istilahnya ada kayak pengkategorian begitu ya. Ya, kadang bingung, Iya. bingung. Tidak usah saya seorang transpuan. Kadang lelaki ataupun perempuan itu kadang menempatkan posisi dirinya aja kadang bingung. Apalagi yang saya seorang transpuan. Yang memang harus sangat sulit untuk memilih gender. Kalau perempuan kan udah jelas, oh saya seorang perempuan gitu. Kalau transpuan saya bilang saya seorang lelaki, tapi saya menyukai lelaki. Saya seorang perempuan, tapi tubuh saya adalah seorang pria, kan seperti itu. Yang sangat sulit. Apakah itu juga termasuk pengaruh dari tuntutan-tuntutan ataupun norma dari masyarakat juga kan? Tidak. Seperti begini Mbak Deta ya. Orang yang sudah terlahir, oke. Kalau ada orang bilang, itu kan kamu buat seperti itu. Alangkah bodohnya saya melakukan hal yang seperti ini, yang saya harus menanggung sakit seumur hidup, yang saya harus menanggung hinaan seumur hidup dari orang lain. Pasti saya tidak mau. Mungkin orang di luar sana juga bakal tidak mau dihina. Makanya kadang ada orang bilang itu Mbak, itu kamu bikin-bikin, kamu bisa jadi lelaki. Itu kata kamu karena bukan kamu yang mengalamin. Kalau kamu yang mengalamin, kamu tidak akan berkata seperti itu. Oke, sekarang saya seorang transpuan. Saya bisa membohongin publik. Saya bisa. Kenapa? Saya bisa seperti lelaki. Bisa. Tetapi apakah diri mereka itu tahu bagaimana dalam hati saya? Tidak tahu. Makanya seperti saya bilang tadi sama Mbak Deta, saya hanya cari aman. Jiwa saya yang tahu, bukan orang lain. Cuma saya yang tahu bagaimana posisi saya, bagaimana hati saya, bagaimana diri saya. Yang tahu saya bukan orang lain. Termasuk orang di luar sana juga yang akan mengerti jiwa-jiwa mereka, yang mengerti mereka sendiri, pastilah mereka dan bukan orang lain. Berarti dasarnya itu memang dari suara hati Bunda sendiri. Iya, benar banget. Intinya begini. Apakah seorang anak yang dilahirkan cacat, kita mau menuntut siapa? Sekiranya ada orang terlahir, kupingnya hilang sebelah, kita nyalahkan siapa? Oke, tangannya putus, kita menyalahkan siapa? Dia terlahir cacat dengan tangan putus, kita melihat nyata kita ngelihat Mbak, kita nyata ngelihat itu tangannya putus. Kita menyalahkan siapa? Kita akan melakukan hal apa? Cuma kami yang terlahir sebagai transpuan, cacat, tapi tidak bisa dilihat, hanya ada di dalam. Dan orang yang tidak akan tahu. Dan misalnya seperti ada orang cacat nih, dia lahir cacat, tangannya putus. Aduh kamu kecacat. Tapi kalau disuruh memilih, dia bakal nggak mau dong lahir sebagai seorang cacat. Ya, pasti dia ingin jadi lelaki yang normal ataupun wanita yang normal. Dia nggak mau seperti aku lahir atau dia bisu, ya, atau dia tidak mendengar. Dia juga tidak mau. Beda. Itu pasti. Itu mungkin manusia itu dilahirkan dengan berbeda-beda kelahirannya. Ada yang cacat, ada yang bisu. Mungkin kami jadi trans. Adakah perbedaan yang Bunda rasakan ketika Bunda sebelumnya belum mau menerima dan setelah Bunda mulai menerima keadaan dari diri Bunda? Ya, banyak sekali Mbak. Sebelum menerima diri saya sebagai seorang trans, itu saya hidupnya itu masih seperti apa kalau orang Jawa bilang orang karu-karuan. Iya, orang karu-karuan seperti saya bilang tuh masih
mau hidup di jalan, melakukan hal-hal yang terkadang di mata masyarakat ada juga yang negatif-negatifnya seperti itu, Mbak. Itu belum menyatu diri dengan oh ini saya adalah transpuan dan saya belum mau menerima gender saya pada saat itu. Dan lama-lama saya berpikir biar diapain juga memang gender saya sudah seperti ini. Di situ baru saya melakukan hal-hal yang kira-kira bisa dimaklumi oleh masyarakat setempat dan bisa juga diakuin oleh keluarga atau teman-teman bahwasanya inilah saya, inilah gender saya sebagai transpuan dan saya harus melakukan melangkah ke depannya untuk yang baik, untuk yang terbaik untuk ke depannya seperti itu dan sudah tidak melakukan hal-hal yang mundur ke belakangnya seperti yang dulu-dulu seperti itu. Bahwasanya saya sebagai seorang transpuan dan gender saya adalah transpuan, jadi saya harus melakukan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat buat masyarakat dan keluarga saya. Seperti itu sih. Bunda kalau boleh tahu hal-hal positif yang biasanya Bunda lakukan itu apa aja ya Bun sampai bisa sampai gitu ke masyarakat? Ya, satu saya bisa membantu masyarakat di sekitar. Pertama di sekitar dulu ya Mbak, di sekitar. Di tempat saya itu ketepatan mungkin orang kampung RT RW-nya juga menganggap transpuan yang ada di situ juga sudah sama dengan ada yang di situ. Maksudnya mereka sudah memasyarakatkan kita, ya. Tapi di situ kan tidak lepas juga kita sebagai seorang transpuan, saya juga bilang ke ibu-ibunya, ketepatan di rumah kan banyak ada kayak baju-baju apa-apa gitu. Nanti saya bilang, nanti kalau ada acara apapun, tolong nanti yang diminta tolong ke tempat saya. Nanti kalau masalah baju, makeup, apa semua saya tanggung gratis seperti itu kalau ada acara apa-apa. Terus yang kedua, kalau pas sebulan sekali, kalau seperti ada kayak Jumat Berkah atau apa, pasti ibu-ibunya saya bilang, tolong ibu-ibu nanti ini ada Jumat Berkah, tolong dibagi-bagikan buat orang di jalan ataupun untuk masyarakat setempat seperti itu. Dan saya juga di situ, saya bikin juga ada kayak kita CU kayak kredit union di situ. Okay. Saya juga ada kredit unionnya transpuan dan masyarakatnya juga saya ikut masukkan. Ya, jadi maksudnya supaya mereka terlepas dari rentenir. Oh. Ya, karena kalau di CU kita itu pembayaran 4 bulan itu dengan bunga kan 10%. Pinjam 1 juta kembalinya 1.100.000 tapi di dalam jangka 4 bulan. Nanti di dalam setahun uang bunga itu dikembalikan lagi ke mereka. Jadi kalau mereka punya utang ke rentenir, saya akan jelaskan kalau bisa pinjam CU aja, tapi jangan ngambil uang lagi di rentenirnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau dia pinjam uang 1 juta itu, kalau dia ngambil di rentenir mungkin itu anaknya 1 bulan aja 200. Iya. 4 bulan itu 800.000. Sayang toh, sementara kalau dia pinjam di CU anaknya itu 4 bulan itu cuma 100.000 dan plus setahun sekali uangnya itu yang anaknya yang bunganya itu yang 100.000 itu akan dikalikan dia berapa kali ngambil dan uang itu akan dikembalikan. Jadi CU itu kalau kredit union itu seperti koperasi. Oh. Yeah. Yang membuat siapa ya Bu? Gini, ketepatan kredit union itu ada di Sidomulyo. Itu gini, jadi di setiap ini Mbak, di setiap komunitas itu ada CU-nya. Oke. Ya, di Seruni ada, ya, di Badran ada, di Transkul ada, ketepatan di Sidomulyo juga ada. Tapi kan kalau yang koperasi di pondok itu beda lagi, itu yang pegang saya. Itu koperasi yang di pondok itu khusus teman-teman santri yang punya usaha. Tapi kalau yang di Sidomulyo itu berbaur dengan masyarakat setempat. Pembelajaran terkait dengan finansial ya. Ya. Kemudian kalau yang sosial mungkin Bun dengan masyarakat? Dengan masyarakat itu biasa kita itu bisa juga kita pernah berbagi baju bekas juga, terus potong rambut gratis juga, itu kita lakukan Mbak ke daerah. Pernah kita ke Bantul juga ya, terus ke daerah Sleman itu kita pokoknya kita ada berapa transpuan 4 atau 5 orang, kita akan pergi ke satu daerah dan kita akan di situ mengatakan
membuat satu tempat bahwasanya ada potong gratis seperti itu. Kalau respon dari masyarakatnya itu boleh tahu apakah beragam? Alhamdulillah semuanya bagus. Oke. Dan ada juga kalau di pondok itu kita selalu mengakses kesehatan dari puskesmas untuk masyarakat setempat. Jadi dari puskesmas datang ke tempat kita dan kita undang masyarakat untuk cek kesehatan. Adakah yang istilahnya memimpin dari kegiatan sosial tersebut? Sebenarnya itu ada gitu seperti gini. Kayak ada Mami Ruli, ada YS. Mereka akan seperti ini. Kapan mengadakan cek kesehatan di komunitas gitu. Terus kapan mau ada kita potong rambut gratis dari komunitas mana aja gitu. Jadi kita akan pergi bareng-bareng dan dijadwalkan. Bunda Ruli dan YS itu dari komunitas apa, Bu? Kalau YS kan dari Pondok Pengajian Pesantren Al-Fatah. Oke. Kalau Bunda Ruli dari WCC, Waria Crisis Center. Kenapa saya bilang itu Bunda Ruli sering banget dimajukan ke depan? Karena dia mengurus waria lansia. Ketepatan di tempatnya itu ada beberapa waria lansia yang bisa dibilang seperti penampungan kali ya buat teman-teman transpuannya, kayak rumah singgah. Adanya di Bantul. Kemudian tadi Seruni, WCC, Kebaya, Badran. Itu integrasinya seperti apa ya, Bu? Kita punya Hiwayo. Ya. Hiwayo itu adalah yang memayungin semua transpuan ada di kota Jogja. Oke. Kebaya itu adalah mereka kebagian untuk kesehatan teman-teman yang ada di kota Jogja. Jadi kalau yang di WCC itu adalah untuk rumah aman, rumah singgah bagi transpuan yang sudah lansia. Jadi kalau di pondok pesantren itu adalah buat teman-teman muslim untuk belajar sholat. Jadi tapi itu semuanya dipayungin oleh Hiwayo tadi. Jadi Hiwayo itu memayungin semua, tetapi apabila ada yang berkaitan dengan hukum, Hiwayo yang maju. Jadi sebetulnya transpuan ini sudah cukup mendapatkan ruang aman ya? Iya benar banget Mbak. Tidak, kalau kita melangkah 10 tahun ke belakang itu, ya mungkin tidak seaman sekarang ya. Kalau dulu itu mungkin kita membuat satu KTP aja sangat sulit. Ya, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman transpuan yang ada di kota Jogja semua sudah mendapatkan KTP dan BPJS. Betul-betul luar biasa ya. Terutama berarti ini untuk transpuan yang ada di Yogyakarta. Ya, betul benar. Jadi pendamping transpuan ada di kota Jogja itu mereka akan selalu bertanya kepada teman-teman. Jadi seperti saya bilang tadi itu ada komunitas itu kan ada ketuanya. Nanti ditanya ketuanya, tolong nanti ditanya anggotanya atau bikin di grupnya siapa yang belum punya KTP dan siapa yang belum punya BPJS. Nanti setelah di-share di situ bahwasanya ada, nanti pendamping yang mendatangin disuruh ikut untuk membuat sebuah KTP. Bunda membuat KTP itu kalau boleh tahu di tahun keberapa ya, Pak? Saya masih saat itu saya di situ itu masih sulit. Saya berjuang 1 bulan untuk pembuatan KTP karena seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya tidak punya KTP, kabur dari rumah. Iya. Jadi saya memperjuangkan KTP itu, membuat KTP itu 1 bulan, Mbak. Itu sangat-sangat sulit. Saya harus tiap hari mondar-mandir ke kantor lurah, kecamatan, ke Dispenduk, ke DPR, ke kantor wali kota segala. Itu tetap sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena kan saya tidak punya NIK. Tidak seperti sekarang langsung bisa diakses ya KTP-nya. Dulu enggak. Jadi dalam jangka 1 bulan tuh saya harus mondar-mandir. Langkah terakhir yang saya lakukan, saya pergi ke Ombudsman. Boleh tahu Ombudsman itu apa ya? Mungkin teman-teman biar pada tahu juga. Ombudsman itu adalah yang memperjuangkan perkara-perkara yang teman-teman tidak bisa lakukan dan mereka akan membantu kita
sedapat mungkin untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Oke. Ya, dan di situ mereka memperjuangkan, dan alhamdulillah saya dan teman-teman di situ pertama kita bikin itu di Sleman. Di Sleman kita dapat 10 formulir untuk pembuatan KTP buat teman-teman yang tidak punya KTP di Kota Jogja, di Sleman. Wow. Termasuk saya yang pertama pada saat itu. Saya dibikin tuh percontohan ini. Percontohan KTP. Oke. Mm-mm. Berarti kalau di KTP-nya itu nanti tertulis apa ya, Bang? Transpuan begitu? Oh tidak. Tetap kita sebagai warga negara Indonesia itu, karena warga negara itu adalah lelaki dan perempuan. Oke. Ya, jadi kita masih melakukan seperti yang saya bilang tadi Mbak Deta, itu kita cari aman. Yang penting kita sudah punya KTP, kita bisa mengakses kesehatan. Apalagi sekarang ini katanya transportasinya itu kalau kita mau naik pesawat atau naik kereta, kita harus punya KTP. Iya. Jadi alhamdulillah itu sudah, dan sekarang ini teman-teman juga untuk mendapatkan KTP itu sudah sangat-sangat gampang, tidak seperti yang saya lakukan seperti 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Meskipun sudah memiliki KTP ternyata masih ada banyak cari aman. Ya. Jadi terkadang juga teman-teman itu sekarang lagi memperjuangkan mungkin ya nama di KTP bisa diganti nggak gitu. Oke. Tapi itu saya rasa sangat sulit. Tapi kita sebenarnya akan mencoba sih ya. Cuma di situ akan kita bikin sepertinya nama aslinya seperti Ferry gitu ya. Ferry itu nanti ada tanda kutip Sintayola gitu. Karena kan kadang teman-teman dia penampilannya kayak cewek banget, terus tiba-tiba dia ada ke bandara menunjukkan KTP dengan nama lelaki, kadang kan bingung. Itu pernah kejadian sama saya sama teman. Jadi teman itu cantik kayak perempuan, udah operasi payudara, udah operasi body, kita mau ke bandara, terus dia lihat Bapak Kamaludin gitu. Teman saya maju dong, terus dia bilang begini, bukan ibu, bapak gitu kan. Kan jadi kan dia, ini saya, Kamaludin itu saya. Aja kan yang dipada, oh iya aja dia maklum transgender. Sebenarnya kita akan melakukan seperti itu sih, tapi kita juga tidak pastikan itu berhasil. Nama asli dan strip nama transpuan. Setidaknya sudah ada istilahnya pemerjuangan untuk hal itu ya, Bu. Kita akan mencoba menerobos kira-kira apa yang diperlukan oleh teman-teman transpuan. Makanya saya bilangkan buat teman-teman, ayo, kamu tidak mungkin selamanya muda. Misalnya saya, di waktu muda, saya melakukan apa yang saya mau pasti bisa. Tapi saya harus berpikir ke depannya bagaimana saya supaya sukses dan tidak menjadi beban buat orang lain. Dan saya kepingin teman-teman transpuan itu ataupun transpuan yang muda-muda itu coba dari sekarang buka usaha atau tidak sedikitnya berpikir ke depan mau buat usaha apa. Dan satu usaha yang kamu suka harus yang kamu suka. Kamu bikin usaha apa, tapi kamu harus suka dengan usaha itu. Kalau kamu hanya punya modal buka usaha tapi kamu tidak suka dengan usaha itu pasti hancur. Berarti semuanya berawal dari hobi mungkin. Ya benar, seperti itu. Saya bilang makanya kamu suka nggak dengan pekerjaan kamu? Kalau suka pasti sukses. Tapi kalau kamu hanya punya modal gede tapi kamu tidak suka dengan usaha kamu tadi ataupun tidak ada hobi ke situ, hancur. Mungkin ini udah ada kayak spoiler episode berikutnya nih ya. Iya benar. Oke. Diskusi hari ini cukup menarik ya, Bu. Jadi curhat cukup panjang banget ya dari kecil sampai sekarang ya, Bu. Anda punya pesan nggak buat teman-teman transpuan di luar sana agar hidupnya lebih berdaya? Buat teman-teman transpuan yang di luar sana, pertama-tama hidup sehat ya. Yang penting sehat jasmani dan rohaninya dulu. Dan usahakan berpikir ke depannya untuk melakukan hal-hal yang positif untuk usaha ke depannya. Karena teman-teman transpuan yang hidup di jalan itu
seperti air mengalir, hidupnya hanya begitu-gitu aja. Dan kalau bisa sudah berpikir untuk kedepannya melakukan terobosan-terobosan baru untuk teman-teman punya usaha dan diakui oleh masyarakat dan keluarganya. Kalau bukan kita siapa lagi? Tidak mungkin orang lain hanya bisa mengatakan, kamu buka usaha dong. Itu tidak bisa kalau bukan dari hati kita. Kita hanya bisa mengingatkan. Tapi coba teman-teman dari hatinya yang paling dalam harus berani mengatakan, saya harus bisa dan saya harus berjuang untuk masa depan saya dan untuk dekat-dekat teman, keluarga dan teman-teman. Seperti itu. Gitu ya teman-teman, dan terutama teman-teman Transpuan dan keluarga. Betul. Karena Transpuan itu seperti di Jogja yang jauh dari keluarga, Transpuan itulah keluarganya. Karena banyaknya sama-sama pendatang. Jadi kalau kita sakit, ada apa-apa sama kita, bukan keluarga duluan tahu, pasti teman. Yes. Jadi teman itu adalah keluarga kita. Solidaritasnya cukup tinggi, kekeluargaannya juga cukup erat ya Bun. Iya. Oke, teman-teman penasaran kan tentang bagaimana cara membuka usaha yang udah Bunda Yola sebutin itu tadi? Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Bernadetta Lingga pamit undur diri. Saya Sinta Yola pamit undur diri, dan jangan lupa di episode berikutnya Sinta Yola akan dandan. Oke? Tunggu ya teman-teman. Tunggu ya. Sampai jumpa di Bincang Wancana selanjutnya. Bye.